Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ya, kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah SWT masih selalu beserta kita semuanya. Berita terupdate kali ini ya, jadi masih menyambung dari varian ataupun dari bagian ataupun dari derivasi dari diskusi publik ataupun dari perdebatan hukum dan politik yang ada ya, masih berkaitan dengan KLB Partai Demokrat. Jadi kalau kita telusuri akhir-akhir ini ataupun berita yang terakhir itu memang yang jelas bahwa nanti maksimal sampai 4 April ya, masih batas waktu pengumpulan berkas dari versi KLB Demokrat. Kemudian kalau kita lihat di sisi lain bahwa dari kubu dari Partai Demokrat Pak AHY pun juga melaporkan gugatan yang dianggap perbuatan melawan hukum ke pengadilan berkaitan dengan legalitas KLB itu sendiri. Nah, pun juga kalau kita cermati ini ya, jadi ada perseteruan pun juga ada hal yang masih dianggap internal itu kan. Cuma kalau kita runtut bisa ada istilah mahkamah partai. Cuma mahkamah partai ini kan dia sesama internal parpol. Kalaupun itu akan disengketakan ataupun akan dipermasalahkan di internal parpol pun sampai sekarang tidak menggunakan mekanisme itu. Bahkan versi KLB Partai Demokrat menganggap bahwa ADRT yang berkaitan dengan fungsi mahkamah partai itu bertolak belakang ya. Nanti insya Allah berkaitan dengan ini bisa dibahas lebih detail ya, karena ada varian lain yang lebih kita jelaskan nanti di sesi lain, karena bagaimana kontradiksi pasal 32 Undang-Undang Parpol berkaitan dengan mahkamah Parpol pun juga pasal 33 Undang-Undang Parpol yang nanti di sana ada potensi gugatan di pengadilan. Itu soal lain ya, nanti saya tidak ingin membahas itu. Ini sebagai awalan nanti untuk dibahas di sesi lain. Ini saya beritakan dulu, ini saya kutip dari Pikiran Rakyat tasikmalaya.com. Soal KLB Demokrat, Yasona Lalui, dari sisi Kemenkumham kami masih melihat ini sebagai masalah internal. Nah, ini memang dari judul redaksinya saja sudah perdebatan publik ya, karena dari versi pemerintah dilihat itu masih dianggap itu urusan internal. Cuma dalam perspektif lain itu kan bukan urusan internal karena eksternal masuk itu kan, dan banyak pihak juga yang menginginkan Kepala KSP Pak Muldoko itu untuk segera dipecat atau mengundurkan diri, pun sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda itu juga kan. Makanya publik masih menunggu ini kan wasit terakhir dari Kemenkumham. Saya lanjutkan sepintas. Pernyataan perihal KLB Demokrat itu disampaikan Yasona Lawli pada Selasa 9 Maret 2021 seusai menghadiri rapat kerja di Badan Legislasi DPR RI. Dalam pernyataan itu, Yasona Lawli meminta agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Pak SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu AHY untuk tidak melakukan tudingan kepada pihak pemerintah atas peristiwa KLB yang menimpa Demokrat. Nah, spekulasi ini sebenarnya bisa sedikit diredam sebenarnya dalam pandangan saya dan rekan-rekan ketika ada surat resmi dari Pak AHY itu dibalas oleh Presiden Jokowi melalui surat resmi juga tanpa harus berkaitan dengan cuma pernyataan dari Mensesnek gitu kan. Jadi surat resmi harus dibalas dengan surat resmi, itu idealnya. Lebih lanjut perihal KLB Demokrat yang telah terjadi, Yasona Lawli menyarankan sebaiknya pihak SBY dan AHY dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintah yang akan bekerja secara objektif. Sebagaimana diberitakan,
Yasona Lawli menegaskan pemerintah akan bersikap objektif dalam menanggulangi kisruh di Demokrat. Ya mudah-mudahan ini harapan publik ya, biar tidak terjadi ketika dualisme kepengurusan dulu disahkan ketika yang berdekatan dengan pemerintah, Golkar, P3, kemudian juga berkarya di sana juga, ini biar tidak menjadi presiden buruk bagi perjalanan politik dan hukum pun juga demokrasi kita sebenarnya. Saya pesan kepada seluruh seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu. Tulis saja kami objektif. Jangan main serang yang tidak ada dasarnya. Kata Yasona Lawli seperti dikutip Pikiran Rakyat Bekasi.com. Lebih lanjut ditegaskan Yasona Lawli bahwa pemerintah akan bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan semuanya secara profesional. Itu memang sedikit beritanya yang jadi nanti sebelum kita ulas lebih lanjut. Memang beberapa waktu lalu memang Pak Menteri Pak Yasona Lawli sudah memberikan pernyataan kepada publik gitu kan, dan spekulasinya memang pemerintah, ya memang pemerintah itu kan memang dia melekat Kemenkumham itu, apalagi suka tidak suka mau tidak mau kan juga beliau kan juga dari PDIP juga yang dulu punya sejarah panjang berkaitan dengan ketuanya Pak SBY. Ini persoalan lain ya itu kan. Nah, lalu andai kata misalkan Kemenkumham nanti ini mengesahkan versi KLB, apa yang terjadi? Itu kan pertanyaan yang disampaikan kepada saya dari teman-teman. Intinya adalah yang jelas kita tidak berharap versi KLB ini disahkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Lebih baik dan ideal memang ditolak dan diserahkan saja, biar ada gugatan sama-sama di pengadilan, nanti hasilnya baru disahkan. Itu memang idealnya. Cuma kalau disahkan dari SK Kemenkumham pasca nanti verifikasi berlaku jeda 60 hari itu, dampaknya seperti apa? Tentunya meluas itu kan. Kalau dari segi hukum jelas, saya mengatakan jelas ada pelanggaran hukum, khususnya di pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Parpol, pun juga dari aturan turunan yaitu Permenkumham nomor 34 tahun 2017 berkaitan dengan verifikasi parpol akan berbadan hukum, kemudian perubahan ADRT ataupun pengurusan sebuah parpol. Itu yang jelas kemarin jika sudah saya analogikan berkaitan dengan bagaimana pintu pertama memaknai norma hukumnya itu Kemenkumham seperti apa, yang jelas dari Undang-Undang Parpol dan Permenkumham itu sendiri. Kemudian yang kedua yang jelas adalah berkaitan dengan AHU yang terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham, yaitu Permai tahun 2020. Nah ini kan saya sering sekali mengatakan ini karena ini adalah celah awalnya. Karena kemarin juga ada framing media kemudian yang ingin menggiring opini bahwa yang berlaku masih tahun 2005 kok ADR-nya tidak. Saya katakan dokumen resmi di negara, di KPU pun dokumen resmi di berbagai tempat masih AHU Permai tahun 2020 kepengurusannya Pak AHY. Nah, kemudian yang jelas pelanggaran ketiga berkaitan dengan azas yang saya sering mengatakan bahwa azas leg posterior derogat legi priori, yaitu azas yang aturan baru itulah yang dianggap sebagai aturan yang terbaru dan harus ditepati pun juga ditaati. Kemudian dalam konteks demokrasi seperti apa? Nah, memang dalam beberapa waktu Presiden Jokowi itu kan memang sering mengatakan demokrasi gotong royong ataupun demokrasi tanpa oposisi. Jangan sampai ketika nanti KLB versi dari Demokrat ini disahkan oleh Kemenkumham, jangan sampai hal tersebut mengkonfirmasi dan membenarkan apa yang menjadi pernyataan Presiden Jokowi itu sendiri, sehingga check and balances dari
luar pemerintah itu menjadi berkurang, dan kekritisan terhadap pemerintah itu pun juga akan berkurang, karena kita ketahui nanti versi Demokrat pasti akan ke pemerintah. Tentunya juga nanti yang masih di luar cuma PKS sama PAN itu kan. Nah, kemudian dalam konteks demokrasi inilah yang membahayakan ketika check and balances itu tidak ada, pun juga membenarkan demokrasi tanpa oposisi. Kemudian yang lebih multidimensi berkaitan dengan politik. Mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan mengunggah peristiwa lama, yaitu perseteruan Pak SBY dan Ibu Megawati, karena kan pasti akan disangkut pautkan berkaitan dengan itu. Bahkan ketika ada dualisme seperti ini kan, dulu zamannya Pak SBY seperti ini kok, nah pasti akan ada spekulasi itu. Cuma yang paling bahaya juga adalah perang buzzer di sosial media, yang lagi-lagi menggiring opini publik, yang membengkokkan persoalan hukum dan demokrasi itu sendiri. Kita bersama teman-teman juga ingin meluruskan dari spekulasi dari berbagai pihak itu kan, karena juga ngeri juga buzzernya kalau cuma membelokkan ataupun ingin mengaburkan hukum dan politik, itu kemungkinan itu bisa dilawan dengan dialektika pun perdebatan. Cuma yang jadi masalah mereka mencaci maki menggunakan fitnah hoax, itu yang bahaya dan yang harus kita perangi adalah itu. Nah, ini kalau dari politik ini memang sungguh luar biasa ya dimensinya, kalaupun toh nanti peperangan ataupun perseteruan kontestasi demokrasinya sampai dari perseteruan antara sama-sama pemilu kada, kemudian kontestasi di 2024 nanti, ini memang lebih seru kalau dari segi politiknya. Ini yang memang dikhawatirkan. Kenapa kita masih masa pandemi seperti ini, politiknya sudah demikian panas, dan bahkan ada dugaan keras juga bahwa nanti ketika ada amandemen Undang-Undang Dasar, ingin Presiden Jokowi 3 periode ini kan, ketika publik memiliki arti dan perspektif ataupun persepsi seperti itu sah-sah saja saya rasa. Ini adalah bagaimana sana bilang kita pun juga perhatian kita terhadap demokrasi dan politik kita juga. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita tentunya sesuai kapasitas dan masing-masing menyuarakan agar konteks hukum, demokrasi dan politik ini bisa linear dan tidak membawa dampak yang berkaitan dengan stabilitas nasional yang lebih berbahaya tentunya. Itu ya yang sudah bisa sampaikan. Insya Allah bisa disambung lain waktu nanti. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan, berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita isin Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat, bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.